Kali ini saya akan menjelaskan tentang data basis data 1. Pokok bahasannya adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua IR model, yang ketiga model relasional, yang keempat adalah structure query language, dan yang terakhir adalah normalisasi. Tujuan belajarnya adalah memahami database management system dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakannya sebagai desain awal dari database, memahami SQL dan apa saja yang tercakup di dalam bahasa SQL, dan memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Pendahuluan. Pada saat sekarang ini, kesuksesan suatu organisasi bergantung pada kemampuannya menangkap data secara akurat dan tepat waktu dalam hal pengoperasian pengaturan data secara efektif maupun penggunaan data untuk keperluan analisis. Kemampuan untuk mengatur atau mengolah sejumlah data dan kecepatan untuk mencari informasi yang relevan adalah aset yang sangat penting bagi suatu organisasi. IR model. Pada IR model, gambaran dunia nyata diistilahkan dalam objek dan relasinya. IR model biasa digunakan untuk mengembangkan inisial dari desain basis data. IR model menyediakan suatu konsep yang bermanfaat yang dapat mengubah deskripsi informal dari apa yang diinginkan oleh user menjadi hal yang lebih detail, presisi, dan deskripsi detail tersebut dapat diimplementasikan ke dalam DBMS. IR model, entity, atribut, dan himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Atribut adalah entity yang digambarkan dalam basis data dengan menggunakan himpunan atribut. Himpunan entity adalah kumpulan entity yang sejenis. Berikut adalah contoh gambar dari entity pegawai atau employees. Pada entity ini, terdapat 3 atribut, yaitu SSN, name, dan lot. Relasi dan himpunan relasi. Relasi adalah asosiasi di antara 2 atau lebih entity. Misal pada gambar ini, employees direlasikan dengan departemen dengan relasi works in. Contohnya, Ani bekerja di departemen farmasi. Himpunan relasi. Himpunan relasi adalah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contohnya pada gambar ini adalah himpunan relasi pada dirinya sendiri. Entity employees direlasikan dengan dirinya sendiri, yaitu reports to, subordinate, dan supervisor. Fitur tambahan untuk IR model, batasan kunci atau key constraint. Contohnya pada gambar di bawah ini, seorang pegawai dapat bekerja di beberapa departemen, sedangkan satu departemen hanya memiliki manajer yang berhubungan dengan key constraint pada manage. Fitur tambahan untuk IR model, batasan kunci atau key constraint. Pada gambar di bawah ini adalah macam-macam key constraint, antara lain one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Batasan partisipasi atau participation constraint. Berikut adalah contoh dari participation constraint. Entity lemah atau weak entity. Gambar berikut adalah contoh dari weak entity. Entity employees merupakan entity yang kuat, sedangkan dependents adalah entity yang lemah. Hierarki kelas. Berikut adalah gambar dari contoh hierarki kelas. Terdapat 3 entitas, yaitu employees, hourly M's, dan contract M's. Lalu, employees memiliki atribut yaitu SSN, name, dan lot. Sedangkan hourly M's memiliki hourly wages dan housework, sedangkan contract M's memiliki contract ID. Agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam satu himpunan relasi.
Contohnya adalah pada gambar di samping ini. Penjelasannya adalah monitor adalah relasi yang distinct dengan deskripsi atribut. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sponsorship dimonitor oleh seorang pegawai. Model relasional. Basis data relasional adalah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tuple atau semua barisnya bersifat distinct atau unik. Relasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah instan dan yang kedua adalah skema. Contoh relasi. Students dalam kurung SID titik 2 string, name titik 2 string, login titik 2 string, age titik 2 integer, dan GPA titik 2 real. Berikut adalah gambar dari contoh instance dari relasi student. Terdapat SID, name, login, age, dan GPA. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Jika terdapat tabel yang enrolled yang berrelasi dengan tabel student dengan key field SID. Contohnya adalah seperti gambar di bawah ini. Kita bisa menentukan grade dari tiap mata kuliah dan tiap nilai yang dimiliki oleh siswa tersebut. Batasan integritas atau integrity constraint. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instansi dalam basis data, misal batasan domain. Batasan integritas ada dua, yaitu primary key constraint dan foreign key. Structure Query Language. Structure Query Language atau SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk SQL dasar adalah sebagai berikut: select, distinct, select list, from list, where, qualification. Bagian-bagian sintaksis SQL adalah: yang pertama, from list pada klausa from, select list, kualifikasi pada klausa where, kata kunci distinct, dan nested query. SQL mendukung 5 fungsi agregat, yaitu yang pertama count, yang kedua sum, yang ketiga average, yang keempat max, dan yang kelima adalah min. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya normalisasi adalah karena adanya penyimpanan informasi yang redundant. Bentuk normal pertama, 1NF. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Tabel ini adalah tabel yang sebelum dilakukan normalisasi bentuk normal pertama. Terdapat NIP, nama, dan hobi. Pada hobi terdapat 2 hobi untuk 1 NIP dan nama. Lalu kita lakukan normalisasi. Dan berikut ini adalah hasilnya. Tabel ini adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal pertama. Untuk tiap NIP dan nama, terdapat 1 hobi saja. Bentuk normal kedua. Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal kedua jika berada dalam normal pertama dan setiap atribut bukan kunci memiliki ketergantungan sepenuhnya terhadap kunci primer. Contohnya adalah gambar berikut. Gambar ini adalah gambar tabel sebelum bentuk normal kedua. Terdapat NIP, nama, kode mata kuliah, dan nilai. Normalisasi bentuk kedua. Tabel 4 adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal kedua. Untuk tiap NIP dan kode mata kuliah telah terdapat 1 nilai saja. Lalu selanjutnya tabel 5.
Suatu relasi dikatakan dalam bentuk normal ketiga jika berada dalam normal kedua dan setiap atribut bukan kunci tidak memiliki ketergantungan transitif terhadap kunci primer. Gambar tabel berikut adalah tabel sebelum bentuk normal ketiga. Dan setelah dilakukan normalisasi adalah ini tabelnya. Pada tabel 7 adalah tabel yang sudah dalam bentuk normal ketiga. Latihan soal. Latihan soal yang pertama adalah gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi ini. Perusahaan rekaman N Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya data perusahaan lain dalam sebuah database. Pihak perusahaan menyewa Anda sebagai desainer database dengan biaya konsultasi sebesar $2.500 per hari. Kriterianya adalah tiap musisi yang melakukan rekaman di Motown mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Para musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat yang sama dengan musisi lain, dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Yang kedua adalah tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Motown mempunyai nama, contoh gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik contoh C, B flat, E flat. Selanjutnya, tiap album yang dicatat di Motown mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Tiap lagu yang dicatat di Motown mempunyai judul dan pengarang lagu. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi. Selanjutnya, tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tetapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Tiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu. Dan yang terakhir adalah tiap album dibawakan seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album. Berikut adalah jawabannya. Terdapat entitas musisi, lagu dan album, dan instrumen. Lalu alamat musisi. Entiti musisi memiliki atribut SSN dan nama, dan memiliki relasi terhadap instrumen, yaitu memainkan instrumen, lalu memiliki alamat musisi, dan membawakan lagu, lalu memiliki album. Alamat musisi memiliki atribut, alamat, nomor telepon, dan alamat adalah primary key-nya. Sedangkan instrumen memiliki kunci musik dan nama, dan kunci musik adalah primary key-nya. Lalu album memiliki beberapa atribut, yaitu album format, tanggal rekaman, dan tanggal produksi. Album ID merupakan primary key-nya. Lalu lagu mempunyai tiga atribut, yaitu lagu ID, judul, dan pengarang. Lagu ID merupakan primary key-nya. Antara lagu dan album memiliki relasi, yaitu lagu mempunyai album. Lalu antara musisi dan album memiliki relasi, yaitu musisi memiliki album. Dan berikut penjelasan kembali. Alamat musisi memiliki musisi memainkan instrumen, dan yang terakhir musisi membawakan lagu. Soal selanjutnya, perhatikan skema relasional berikut ini. EMP dalam kurung EID sama dengan integer, ename sama dengan string,
age sama dengan integer, salary sama dengan real, works EID sama dengan integer, date sama dengan integer, visit time sama dengan integer, works dalam kurung date sama dengan integer, diname sama dengan string, budget sama dengan real, manager ID sama dengan integer. Berikan contoh constraint foreign key yang melibatkan relasi depth. Apa saja pilihan yang ada untuk melaksanakan constraint ini pada saat user berusaha untuk menghapus record tabel depth? Jawabannya adalah seperti berikut ini. Terdapat tabel EMP, depth, dan works. Pada tabel EMP terdapat EID, ename, age, dan salary. Orang dengan EID 1, yaitu John dengan umur 24 tahun dan salary-nya $900. Selanjutnya, Smith dengan EID 2 yang umurnya 23 tahun dengan salary $790. Pada tabel departemen market dengan departemen ID memiliki budget $500 dan manajer ID-nya adalah 2, yaitu Smith. Dan pada tabel works, EID-nya 2, date-nya, departemen ID-nya 1, dan visit time-nya 75. Lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Berikut adalah tabel kuliahnya. Terdapat kode kuliah, yaitu A1 dengan nama kuliah database dengan SKS 3 semester 4, nama dosen Bapak Arif, waktu 90 menit, ruang C105. Dan berikut penjelasannya. Mata kuliah. Pada tabel mata kuliah ini, kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester, yaitu A1, database, dengan SKS 3 dengan semester 4 dilakukan normalisasi. Karena sudah normal, maka pindah ke tabel dosen. Kode dosen. Kode dosen adalah X, Y, Z, dan nama dosennya adalah Bapak Arif, Bapak Rengga, dan Bapak Ferry. Jadwal kuliahnya adalah kode kuliah, kode dosen, waktu, dan ruang. Kode kuliahnya A1 dan dengan dosen A, waktu 90 menit, dengan ruang 105, dan seterusnya. Berikut adalah penjelasan saya tentang review basis data 1.